Rumah Xing. Chen Ping mengganti pakaiannya, melihat sumber dayanya, dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun mereka telah menerobos ke alam Mahayana, upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis telah dikonsumsi sangat sedikit. Chen Ping juga menghabiskan sebagian besar batu roh peri Naluota. Satu alam Mahayana menghabiskan begitu banyak sumber daya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Ketika tiba saatnya untuk maju ke alam abadi, saya tidak tahu apakah sumber daya seluruh surga dan alam manusia akan cukup bagi saya. Sepertinya kita perlu memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber daya di masa depan. Chen Ping bergumam tanpa daya. Tuan Chen, apa yang Anda katakan? Bai Cheng tidak mendengar dengan jelas, jadi dia bertanya. Oh, tidak apa-apa. Pergi dan beritahu Jenderal Xing bahwa aku ingin meninggalkan kota. Chen Ping berencana pergi ke urat nadi tambang batu peri. Sudah beberapa hari berlalu, dan sekumpulan batu peri seharusnya sudah ditambang. Tuan Chen, ketika Anda meninggalkan kota sekarang, Anda harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh orang-orang dari rumah Qiu. Bai Cheng mengingatkan Chen Ping. Saya mengerti. Chen Ping mengangguk dan kemudian meninggalkan Xing Mansion. Chen Ping tiba di puncak gunung dengan mudah dan melihat ke tebing di depannya. Dia bisa menemukan pintu masuk ke urat mineral hanya dengan melompat ke bawah. Saat ini, sebuah bangunan sederhana telah dibangun di puncak gunung. Ini harus dibangun oleh Qian Yue. Chen Ping berjalan menuju gedung. Chen Ping. Qian Yue keluar dari gedung dan kebetulan melihat Chen Ping, dengan sentuhan kegembiraan di matanya. Ketika dia melihat bahwa Chen Ping telah dipromosikan dari alam kesengsaraan ke alam Mahayana, Qian Yue jelas tertegun sejenak. Kamu telah menerobos ke alam Mahayana. Sungguh menakjubkan. Qian Yue memuji Chen Ping. Ini hanya sebuah terobosan. Chen Ping tersenyum rendah hati, lalu bertanya, Paman Qian, bagaimana proses penambangan batu roh peri? Saya telah menemukan banyak orang akhir-akhir ini dan telah menambangnya. Semuanya disimpan di dalam gua. Apakah Anda ingin melihatnya? Kata Qian Yue. Oke. Chen Ping mengangguk, lalu melihat sekeliling dan bertanya, Paman Qian, di mana Yao Mei dan yang lainnya? Apakah mereka juga menambang pembuluh darahnya? Tidak. Mungkin mereka pergi bermain di dekat sini. Mereka tidak diperlukan untuk menambang batu peri. Qian Yue berkata sambil tersenyum. Chen Ping tidak curiga dan melompat mengejar Qian Yue, lalu memasuki tambang. Tapi begitu dia memasuki tambang, Chen Ping segera berhenti, melihat sekeliling, dan sedikit mengernyit. Melihat ekspresi Chen Ping, jantung Qian Yue berdetak kencang. Ada apa? Qian Yue bertanya dengan suara rendah. Oh, tidak apa-apa. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat Chen Ping mengatakan ini, Qian Yue diam-diam menghela nafas lega. Tapi setelah mengambil 2 langkah, Chen Ping berhenti lagi dan melihat sekeliling lagi. Qian Yue tertegun sejenak, lalu berdiri di samping Chen Ping, matanya bergerak terus-menerus, seolah sedang memikirkan sesuatu. Paman Qian, kamu belum mencari orang lain untuk datang ke sini beberapa hari terakhir ini sejak aku pergi, kan? Dan apakah para biksu yang Anda temukan yang menambang batu peri dapat diandalkan? Chen Ping bertanya lebih banyak tentang uang itu. Dapat diandalkan? Orang yang saya cari harus dapat diandalkan, dan saya pasti tidak akan memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi di sini. Apakah kamu tidak percaya padaku? Qian Yue berpura-pura sedikit marah dan berkata, Kakak ipar, kamu di sini. Kami telah menambang ratusan batu peri dalam beberapa hari terakhir dan menghasilkan banyak uang. Saat ini, saudara Yao Mei keluar dari gua. Setelah melihat Chen Ping, dia berkata dengan penuh semangat. Melihat broter Yao Mei, ekspresi waspada Chen Ping sekarang menjadi sangat rileks. Apakah Xiong Kuo ada di sini? Chen Ping bertanya pada saudara Yao Mei. Dia ada di sini.
Dia bilang ada beberapa hal yang harus dia lakukan dan pergi bersama Xiong Ying. Dia mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Saat aku pergi, aku memberi mereka 10 batu peri, yang bisa ditukar dengan banyak uang. Bagaimanapun, mereka menemukan urat batu roh peri ini, dan sekarang mereka harus mendapatkan bagiannya. Saudara Yao Mei mengangguk dan berkata, Chen Ping memandang broter Yao Mei dan merasa sedikit aneh. Kapan orang ini menjadi begitu peka? Dia juga memberiku 10 batu peri. Dia mungkin jatuh cinta pada Xiong Ying dan hanya mencoba menjilat Xiong Kuo dan saudara-saudaranya. Bawa aku masuk dan lihat. Chen Ping meminta saudara laki-laki Yao Mei untuk membawanya ke kedalaman tambang. Di dalamnya, ada lebih dari selusin biksu yang menambang batu spiritual abadi. Setiap biksu berada di alam Mahayana dan memiliki kekuatan luar biasa. Qian Yue sebenarnya mampu memanggil begitu banyak biksu hebat dan kemudian melakukan hal yang memalukan. Dia memang cukup mampu. Chen Ping melihat batu peri di dinding, lalu mengulurkan tangan dan menyentuhnya secara langsung. Tapi pada sentuhan pertama, mata Chen Ping langsung menunjukkan niat membunuh. Paman Qian, tidak ada yang mengganggumu akhir-akhir ini, kan? Chen Ping bertanya pada Qian Yue. Tidak, tempat ini sangat tersembunyi dan tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin ada orang yang mencari masalah? Qian Yue tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena tidak ada yang mencari masalah, lalu siapa yang mengatur formasi di tambang ini? Chen Ping tiba-tiba menjadi dingin, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Formasi? Formasi apa? Saya tidak tahu. Qian Yue masih ingin berpura-pura bodoh dan terpana, pura-pura tidak tahu. Tetapi pada saat ini, wajah saudara laki-laki dari saudara perempuan itu berubah menjadi jelek, dan matanya terlalu mengelak untuk menatap Chen Ping. Orang ini jelas memiliki hati nurani yang bersalah. Tidak perlu berpura-pura, sekarang aku sudah melihatnya, tidak ada gunanya berpura-pura. Chen Ping berkata dengan dingin. Melihat Chen Ping telah menemukannya, Qian Yue berhenti berpura-pura dan berkata kepada Chen Ping, Chen Ping, aku juga tidak menginginkan ini, tapi tidak mungkin kamu dan aku bisa mempertahankan urat mineral yang begitu penting. Bahkan jika kamu menerobos ke alam Mahayana, apa yang akan terjadi? Cepat atau lambat urat mineral ini akan ditemukan. Daripada dirampok oleh orang lain, lebih baik mencari pasangan yang kuat terlebih dahulu. Chen Ping mendengarkan kata-kata Qian Yue, dan amarahnya membara di dalam hatinya. Dia sangat mempercayai Qian Yue, tapi dia tidak ingin orang ini mengkhianatinya beberapa hari yang lalu. Kemudian Chen Ping mengarahkan pandangannya pada saudara perempuan dan laki-lakinya. Dari kelihatannya, pria ini seharusnya satu grup dengan Qian Yue. Kalau begitu, bukankah saudara dan saudari Xiong Kuo akan berada dalam bahaya? Sepertinya kamu sudah menemukan partner yang mumpuni. Hanya saja aku tidak tahu apakah partner yang kamu cari itu benar-benar mumpuni. Aura di tubuh Chen Ping melonjak, dan dia akan mengambil tindakan kapan saja. Tentu saja saya memiliki kekuatan. Saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Saya telah memberitahu Tuan Qiu dari rumah Qiu tentang tambang ini. Para biksu yang menambangnya juga adalah orang-orang dari rumah Qiu. Awalnya aku ingin membaginya denganmu, tapi siapa sangka kamu benar-benar akan membunuh Qiu Yu dan memulai perseteruan berdarah dengan Qiu Mansion, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Tetapi Tuan Qiu mengatakan bahwa selama Anda menyerah dan ditangkap, seluruh tubuh Anda akan selamat. Qian Yue memandang Chen Ping tanpa rasa takut dan berkata, dengan Qiu Mansion di belakangnya, Qian Yue sama sekali tidak takut pada Chen Ping. Belum lagi Master Luan telah menyiapkan formasi di sini khusus untuk menargetkan Chen Ping. Sekarang selama dia mengaktifkan formasi, Chen Ping akan segera ditahan dan tidak akan ada ancaman sama sekali. Ketika dia mendengar bahwa Qian Yue berlindung di rumah Qiu, Chen Ping menjadi semakin marah.
Ternyata saat dia mencari Qian Yue, orang ini sudah berada di rumah Qiyu. Chen Ping sedikit kesal saat ini, terlalu mempercayai orang ini. Tapi ini bukan di dalam kota binatang. Bahkan jika Qian Yue berada di belakang rumah Qiyu, Chen Ping tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, Chen Ping telah menerobos ke alam Mahayana, dan dia tidak akan menganggap serius Qian Yue. Hanya saja Chen Ping mengkhawatirkan keselamatan saudara laki-laki dan perempuan Xiong Kuo, dan keberadaan saudara perempuannya. Di mana kakak dan adik Xiong Kuo? Dan di mana adikmu? Chen Ping mengabaikan Qian Yue dan menatap saudara laki-laki Yao Mei dan bertanya. Mereka bodoh dan tidak mau bekerja sama. Mereka telah dikurung. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini. Hanya saja kamu telah menyinggung Qiyu Mansion dan pasti akan mati. Jika kami mengikutimu, kami juga akan mati. Saudara Yao Mei mengikuti Chen Ping menjelaskan. Saya tidak menyalahkan Anda. Saat saya mengirim Anda ke jalan, saya akan menyerang dengan cepat untuk menyelamatkan Anda dari rasa sakit. Chen Ping berkata perlahan. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, tubuhnya gemetar. Dia telah melihat kemampuan Chen Ping. Jika dia ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Tapi sekarang mereka memiliki rumah Qiyu di belakang mereka, dan sekarang saudara laki-laki Yao Mei bertaruh bahwa Chen Ping bukanlah tandingan rumah Qiyu. Jangan terlalu sombong. Kami mungkin bukan lawanmu, tapi formasi ini disiapkan khusus untukmu. Setelah Qian Yue selesai berbicara, sebuah slip giok tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian dia menghancurkan slip giok itu dengan keras. Tiba-tiba, cahaya spiritual yang menakjubkan menyala di seluruh lapisan mineral. Kecemerlangan yang menyilaukan memenuhi seluruh urat mineral, dan posisi Chen Ping berdiri dikelilingi oleh berkas cahaya yang terkondensasi menjadi pilar cahaya, seperti jeruji penjara, mengelilingi Chen Ping. Melihat Chen Ping dikelilingi, Qian Yue dan Broter Yao Mei menghela nafas lega, lalu tertawa terbahak-bahak. Chen Ping, izinkan saya memberitahu Anda, formasi ini disiapkan khusus untuk Anda, dan diatur secara khusus oleh Master Formasi Senior yang diundang secara khusus oleh Qiyu Mansion. Saya tahu Anda juga mengetahui beberapa teknik formasi, tetapi tidak mungkin Anda dapat mematahkan formasi ini. Kata saudara Yao Mei sambil tersenyum. Dia mengenal Chen Ping dengan sangat baik dan mengetahui detail Chen Ping. Sekarang Chen Ping terjebak dalam formasi dan tidak bisa keluar sama sekali. Ya, formasi ini memiliki kekhasan lain, yaitu perlahan-lahan akan mengecilkan ruang, lalu menekan tubuhmu. Ujung-ujungnya, kamu akan hancur menjadi bubuk. Kalau begitu, kamu bahkan tidak memiliki mayat utuh. Sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Tuan Qiyu tertarik dengan pedang di tanganmu. Selama kamu menawarkan pedang itu, Tuan Qiyu mungkin akan senang dan membiarkannya, kamu pergi. Qian Yue berkata pada Chen Ping dengan semangat tinggi. Sepertinya Qiyu sudah menjelaskan bahwa pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping juga merupakan pedang spiritual. Kalian berdua benar-benar mengira formasi ini bisa menjebakku. Chen Ping tertawa. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri? Qian Yue memandang Chen Ping dan bertanya dengan tidak percaya. Sepertinya kamu masih tahu terlalu sedikit tentang aku. Di dunia surga dan bumi ini, tidak ada formasi yang bisa menjebakku, Chen Ping. Setelah Chen Ping selesai berbicara, aura yang kuat memenuhi udara. Ekspresi Qian Yue berubah, dan dia dengan cepat menembakkan aliran energi spiritual, menyebabkan formasi mulai terjepit, mencoba menghancurkan Chen Ping menjadi bubuk. Chen Ping mampu membunuh Qiyu Yu, yang membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Sekarang kekuatan Chen Ping telah meningkat. Bahkan dengan formasi ini, Qian Yue tidak berani gegabah. Qian Yue ingin Chen Ping terjebak dalam formasi ini dan tidak boleh membiarkannya keluar.
Tapi Qian Yue tidak tahu sama sekali bahwa keterampilan formasi Chen Ping tidak sebanding dengan master formasi tingkat tinggi. Apa yang disebut formasi lanjutan ini tidak ada artinya di mata Chen Ping. Chen Ping adalah seseorang yang telah mempelajari pola ketuhanan dan pola sihir. Ini diturunkan dari nenek moyang susunan iblis dan pola ketuhanan. Bahkan pola ilahi tidak dapat dibandingkan dengan apa yang disebut master formasi di dunia surga dan manusia. Jika kamu masih ingin melawan, jangan salahkan aku. Qian Yue menatap Chen Ping dan mengancam. Kamu benar-benar katak di dalam sumur. Dengan formasi seperti ini, kamu masih ingin menjebakku. Itu hanya omong kosong. Chen Ping tersenyum sinis. Chen Ping, sebaiknya kamu berhenti melawan. Dengan hubunganmu dengan adikku, aku bisa menjadi perantara untukmu dan mungkin kamu tidak perlu mati. Saudara Yao Mei benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Chen Ping meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu layak berbicara denganku? Setelah mengatakan itu, Chen Ping dengan ringan menghentakkan kakinya. Pada saat ini, telapak kakinya dengan ringan menginjak tanah, dan gelombang energi spiritual muncul di bawah kaki Chen Ping, dan kemudian gelombang ini menyebar ke sekeliling. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh urat mineral berguncang, dan pilar cahaya di sekitar Chen Ping runtuh seketika, dan formasi langsung terguncang oleh kekuatan ini dan menghilang.